1. Erick Thohir tak puas dengan hasil uji coba timnas U17 Indonesia di Jerman. 2. Kali pertama jumpa negara ASEAN bersama timnas Indonesia. Sen Patinama kirim pandangannya soal Brunei. 3. Sandy Walsh anggap hadapi Brunei Darussalam adalah pertarungan timnas Indonesia lawan diri sendiri. 4. Gak bahaya tah? Sikutan brutal striker Vietnam bikin emosi back naturalisasi Cina. Untung VAR beri keputusan tepat. Satu. Erick Thohir tak puas dengan hasil uji coba timnas U17 Indonesia di Jerman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan respons terkait hasil uji coba timnas U17 Indonesia selama pemusatan latihan di Jerman. Selama berada di Jerman, tim asuhan Bima Sakti memang telah menjalani laga uji coba melawan klub lokal. Timnas U17 telah tercatat menjalani 4 laga uji coba selama di Jerman. Dari 4 laga uji coba itu, baru meraih 2 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Erick Thohir pun membocorkan terkait perkembangan timnas U17 Indonesia selama berada di Jerman. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku mendapat laporan langsung dari Bima Sakti dan Indra Syafri yang mendampingi di Jerman. Lebih lanjut, Menteri berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa setelah mendapatkan laporan dari Bima Sakti, ada beberapa hal yang membuatnya tak puas. Mantan Presiden Inter Milan itu dengan tegas mengatakan bahwa ia tak puas apabila perkembangan timnas U17 Indonesia di Jerman sudah lebih baik. Erick Thohir dengan tegas ingin timnas U17 Indonesia selama berada di Jerman bisa mengalami peningkatan. Untuk itu, ia ingin para pemain terus mengalami peningkatan hingga akhirnya bisa menjadi baik. Apalagi Erick Thohir juga mendengar penjelasan dari Bima Sakti terkait apa saja yang mendapat sorotan. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI itu menilai bahwa skuad Garuda Asia harus meningkatkan beberapa kualitas tim, menurutnya, agar formasi timnas U17 Indonesia bagus. Erick meminta agar posisi penyerang dan bertahan diperkuat lagi. 2. Kali pertama jumpa negara ASEAN bersama timnas Indonesia. Sen Patinama kirim pandangannya soal Brunei. Berjumpa Brunei akan menjadi pengalaman pertama bagi Sen Patinama menghadapi kontestan dari ASEAN bersama timnas Indonesia. Kendati begitu, Sen Patinama tidak bakal memandang sebelah mata kekuatan Brunei Darussalam. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia di atas Brunei Darussalam. Timnas Indonesia kini menempati peringkat ke-147, sementara Brunei Darussalam berada di urutan ke-191. Ya, ini negara Brunei Darussalam yang bagus, kata Sen Patinama saat ditemui seusai latihan timnas Indonesia. Bagaimana harus mewaspadai mereka Brunei Darussalam, dan kami harus berjuang untuk mengalahkan mereka, kata pemain Viking FK itu. Bertemu dengan Brunei Darussalam merupakan agenda putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu mengatasi Brunei Darussalam, timnas Indonesia berhak lanjut ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menempati grup F. Di grup F, timnas Indonesia sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina. Kami harus bekerja keras dalam latihan, tutur pemain berusia 25 tahun tersebut, dan menyiapkan taktik permainan, sehingga kami siap untuk pertandingan, kata Sen Patinama. 3. Sandy Walsh anggap hadapi Brunei Darussalam adalah pertarungan timnas Indonesia lawan diri sendiri. Salah satu pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, menganggap laga lawan Brunei jadi momen timnas Indonesia menghadapi diri sendiri.
Sandy Walsh menjelaskan persiapan untuk melawan Brunei Darussalam dalam sesi latihan. Tidak seperti hari pertama yang didominasi latihan pemulihan. Kali ini Shin Taeyong mulai memberikan latihan taktikal. Sandy Walsh juga menjelaskan, bila sebagai tim, Indonesia perlu menghormati Brunei Darussalam sebagai calon lawan. Ini laga penting karena kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama, kata Sandy Walsh. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, menghormati lawan. Kemarin latihan didominasi pemulihan, hari ini lebih ke taktikal. Jadi kita meletakkan semuanya satu persatu dalam sesi terakhir sebelum laga. Tambahnya, Sandy Walsh juga menekankan, bila laga lawan Brunei adalah laga melawan diri sendiri bagi timnas Indonesia. Memang, di atas kertas pasukan Garuda sangat diunggulkan dalam laga ini. Namun yang paling penting adalah bagaimana timnas Indonesia menunjukkan permainan terbaiknya tanpa terpengaruh kekuatan lawan. Saya mencoba seprofesional mungkin, memberi masukan untuk pemain lokal, komunikasi di lapangan. 4. Gak bahaya tah? Sikutan brutal striker Vietnam bikin emosi bek naturalisasi Cina. Untung VAR beri keputusan tepat. Laga Cina vs Vietnam diwarnai dengan pelanggaran keras yang dilakukan striker Golden Stars, Nguyen Tin Linh. Timnas Vietnam harus menyerah dari Cina dengan skor 0-2 di Stadion Dalian Sports Center. Selasa, laga ini juga diwarnai aksi brutal striker Vietnam, Nguyen Tin Linh, yang melakukan pelanggaran keras jelang akhir laga. Dalam perebutan bola, ia menyikut dengan kasar bek Cina, Jiang Guantai hingga terjatuh. Sontak bek naturalisasi kelahiran Liverpool itu marah dan menghampiri Tin Linh. Wasit pada awalnya memberi kartu kuning untuk Nguyen Tin Linh. Namun ia meralat keputusannya setelah melihat VAR. Nguyen Tin Linh diberi kartu merah langsung. Dengan kekalahan ini, Vietnam dipastikan kehilangan banyak poin FIFA yang akan mempengaruhi ranking mereka nantinya. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier mengaku kecewa dengan hasil yang didapatinya.